Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang memenuhi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Anugerahkanlah kami roh pembaharu dalam masa prapaskah ini, sehingga kami semakin mengerti misteri Kristus. Kami mohon melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai dekat. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Kamis tanggal 4 Maret 2021. Ancaman Herodes. Bacaan Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktunya itu datanglah beberapa orang Farisi dalam berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Setiap hari mara bahaya semakin meningkat bagi Yesus. Hari ini beberapa orang Farisi pergi mengingatkan Yesus akan bahaya kematian. Jika Herodes hendak membunuh Yesus, maka menurut Yesus pergi ke tempat lain adalah gertak sambal belaka. Di kemudian hari Herodes mempunyai kesempatan untuk membunuh Yesus di Yerusalem, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya dia mengirim kembali Yesus kepada Pilatus. Dia tidak ingin membuat marah orang Galilea dengan membunuh nabi setelah dia membunuh Yohanes Pembaptis. Yesus menolak untuk diintimidasi. Waktunya di Galilea sangat singkat, dan dia ingin melayani setiap orang jika mungkin sebelum dia harus pergi ke Yerusalem. Yesus mengirim sebuah pesan kepada Herodes, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Jika iblis dan penyakit tidak dapat menghentikan Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah yang mengutusnya, maka perintah maupun tidak dapat menghentikannya. Dia harus pergi ke Yerusalem. Di sana seperti para nabi,
sebelum dia Yesus harus mati. Seperti seekor burung yang membentangkan sayapnya untuk mengumpulkan anak-anaknya dan melindunginya dari bahaya. Yesus menjangkau umatnya, tetapi mereka berpaling darinya. Dari kayu salib, tangannya akan dibentangkan bagi mereka juga. Tetapi mereka akan melaluinya dengan sinis, mencergah dan mengolok-oloknya. Ini akan membuat dia sedih. Yesus ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak menginginkannya. Ketidakinginnya mereka ini akan membawa mereka kepada kehancuran di tangan Roma 40 tahun kemudian. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menjangkau banyak orang, tetapi mereka berpaling darimu. Hilangkanlah batu sandungan dalam hati kami, sehingga kami mengenal damai dan sukacitamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hero manaon mangasahon padani molohon amangogoyhon taluha olomoni Ototoi utonoku Yesus na paluau o sambil doloanmu alani matuau. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak dan Roh Kudus, memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.